pengalaman sekali lagi, meskipun bukan patokan, tetapi firman Tuhan sudah mengajar kita. Ya, sekarang kalau kita tidak mau ngurus anak, kalau kita tidak mau repot, saya mau tanya, siapa suruh beranak? Sekarang saya mau tanya lagi, anak kita ada di tangan kita itu kehendaknya siapa? Kok saudara bisa tiba-tiba menikah punya, ya mau saya kawin ya pasti punya anak, malah belum kawin sekarang punya anak. Itu verboten ya saudara ya. Nah siapa? Nah saya mau ceritain yang satu ini. Anak-anak itu kasihan ya. Saya juga begitu, setelah saya bertobat ya kasihan ya. Anak ini kan tidak maunya dia ada di dalam keluarga kita, betul? Saudara kan juga punya orang tua kita masing-masing. Saudara mau tinggal di orang tua gitu, milih gitu apa gimana? Enggak tahu ya Pak ya, betul. Saya mau kasih tahu ini. Kita itu di dalam hidup kita di dunia ini semua bisa kita pilih. Mau pilih apa Bu? Mau tinggal di Amerika atau di Indo, tinggal pilih dong. Mau kerja di tukang masak atau kerja di restoran atau di mana gitu, kita tinggal pilih. Suami juga kita pilih. Mau ya langsing, mau ya langsung, ya kan? Kita tinggal pilih saudara. Terus apa semua bisa kita pilih? Saya mau datang ke pilih diundang oke atau tidak tuh semua dipilih. Yang tidak bisa milih itu apa saudara? Satu yang tidak bisa dipilih. Saudara mau pakai baju apa, mau kerja apa, mau ke gereja Pak Ferry kayak, mau GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, pokoknya semua saudara bisa pilih. Satu yang tidak bisa dipilih adalah saya mau lahir di mana. Betul? Banyak orang komplain, kenapa saya lahir di keluarga papa mama saya ini broken home? Kenapa saya nggak lahir di keluarga itu? Kenapa saya nggak jadi orang bule? Sudah nggak usah urus lah yang namanya green card lah apalah ya kan. Kenapa saya jadi orang Asia? Kenapa saya nggak bule hidungnya mancung? Kenapa hidung saya lubangnya menghadap ke atas ya kan? Itu apa namanya tidak bisa kita pilih saudara. Anak begitu juga. Dia ada di tempat saudara, harus kita syukuri. Bilang sebelah saudara, bersyukur loh punya anak begitu loh. Seringkali kita enggak. Buktinya apa? Kita enggak syukur sama anak kita. Cantik sama cangkem. Nah, kalau saudara bersyukur untuk anak kita itu, kita akan beda. Seringkali orang tua diajak ngomong anaknya, kan orang tua ngeluh saya, anak saya itu kalau saya panggil nggak jawab katanya. Zaman sekarang kan misalnya, Anton, dia diem aja. Anton, gitu kan. Anton sini, 5 kali baru datang. Saya pikir, kenapa ya anak sekarang begitu ya? Mungkin karena dia lagi main PlayStation kan. Tapi bukan cuma anak, orang tua kalau dipanggil anaknya juga nggak jawab. Betul Pak? Papa, tanda tangan Pak, ini PR Pak. Taruh situ dulu, atau melihat juga kagak. Dedi, misalnya ada perlu apa? Sudah sama-sama mamamu. Kayaknya tuh dia tidak mau diajak ngomong. Jadi makanya saudara-saudara ya, kita suka melakukan kesalahan yang salahnya selalu di anaknya. Padahal yang mesti belajar itu bukan cuma anak harus taat, harus belajar gimana mentaati orang tua. Kalau saya orang tua harus belajar gimana ngurus anak, kan gitu ya saudara ya. Jadi sekali lagi kalau kita tidak punya nilai untuk anak-anak kita akan sembarangan. Buktinya apa? Nakal banget kamu tuh, memang kamu tuh kayak setan. Kalau anak dibilang begitu dia pikir, kalau saya setan mamaku tuh apa ya? Dia berpikir kembali. Nah, kalau kita tidak punya nilai untuk anak-anak kita nggak seneng gitu ngurus saudara. Ya, saudara seneng nggak ngurus anak-anak? Kayaknya penuh penderitaan nih saudara ya. Di Amerika lagi, saya kemarin ketemu dengan seorang ibu di New York ya. Ibu ini masih muda, anaknya 3. Umurnya itu 5 tahun, 2 tahun, lalu 1 tahun. Cewek semua. Saya bingungnya gini, anaknya itu kayak malaikat saudara. Anaknya itu di kebaktian gitu ya, ikut mamanya, terus ditaruh kursi, terus makan, pokoknya tidak ada suaranya. Saya pikir kok lucu sih ini anak. Terus kalau berdoa sama-sama gitu, dia ikut menyembah Tuhan. Yang umur 2 tahun kemarin ulang tahun. Saya pikir anak malaikat ini. Kalau dapat anak malaikat ini sih oke saudara ya, kita seneng ya. Ada anak yang nggak anak malaikat loh, taruh sini ngek, situ ngek. Terus papanya bilang, ma ini ngek. Mamanya bilang, ma angkat nggak? Tak banting anakmu kalau nggak diangkat. Waduh itu dosa saudara, dosa itu. Ya kan anak itu bawaannya kan berbeda dong. Kalau ada malaikat ya oke, tapi tidak semua seperti itu. Tapi tetap itu adalah anak kita yang bukan, sekali lagi ingat, bukan kehendak dia ada di keluarga saudara. Saya juga bukan kehendak saya
ada di keluarga papa mama saya. Sebab itu mari kita lihat firman Tuhan ya. Buka firman Tuhan. Baca ayatnya, saya tahu wajah saudara minta ayat ya. Kita baca Mazmur, dari mana itu kita tahu? Mazmur 127 ayat 3. Ayat 3. Kita baca ya saudara ya, 3, 4, 5 ya. Oke. Ya, kalau saudara tidak bawa saya bacain. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak itu milik siapa? Tuhan. Kita dititipin, saudara. Lalu buah kandungan itu suatu upah. Saya mau tanya, saudara sini semua bekerja kan? Dapat upah kan? Kalau kerja kan dapat upah. Waktu saudara dapat upah rasanya gimana? Sebel, kesel, seneng. S-nya sama, seneng, sebel, kesel atau apa? Seneng. Waduh, thank you gitulah pokoknya, sekalipun mungkin gaji minimum kayak atau gaji apa, pokoknya seneng aja. Saya lihat pegawai saya kalau mau digaji itu tanggal 1 ya, tanggal 30 sudah. Besok ya ke CL Citraland, gajinya belum di tangan sudah janjian besok sudah. Nah itu artinya seneng gitu. Nah dikatakan anak buah kandungan itu suatu upah. Waktu saudara lahir sih belum punya anak seneng ya, imut-imut. Kalau udah rada gede, aduh nakalnya amit-amit saudara ya. Nah, saudara tuh jadi sebel gitu. Padahal ini baik dia bayi, baik tambah besar, tetap dia itu upah. Harus ada sukacita. Ya namanya kesel itu oke. Tapi kalau hati sukacita itu beda. Melakukan sesuatu dengan sukacita itu beda, saudara. Tadi dikatakan tidak ngerti yang dikatakan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulang, anak itu titipan. Artinya apa saudara? Kita tidak bisa memperlakukan mereka semau kita. Memang tidak sampai ekstrem kayak di negara maju seperti ini ya. Katanya anak nggak boleh diajar atau apa ya. Saudara ya nggak tahulah hukumnya di sini. Tidak ekstrem seperti itu. Tetapi saya mau bilang bahwa mereka adalah satu pribadi yang berbeda. Yang ditaruh Tuhan, dititipkan untuk saudara ajar, saudara investasi, saudara didik mereka merupakan satu sukacita sampai apa? Sampai ayat 4 ini terjadi. Saya baca ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Dahsyat sekali saudara. Anak-anak ini adalah anak panah. Kelihatannya si baby begini, bagaimana bisa jadi panah? Panah itu artinya senjata yang luar biasa. Pahlawannya siapa? Pahlawannya saya. Anak-anak di tangan saya itu adalah anak panah. Saya mau bilang bahwa itu tidak otomatis. Anak panah itu perlu diasah. Nah ini perlu ketekunan. Orang tua, saudara dan saya asah dia. Gimana cara ngasah ini yang mau kita belajar. Berikan asahan firman Tuhan yang dahsyat itu. Ya, sampai bagaimana? Ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara.